warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya dan Bagus Priambodo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan pemeriksaan sarana, yaitu dasar-dasar perawatan. Perawatan sarana adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisinya agar dapat fungsi sebagai mestinya, memperpanjang usia sarana dan menekan kegagalan failure sekecil mungkin. Jenis-jenis perawatan yaitu dibagi dengan menjadi 5. Perawatan preventif, perawatan korektif, perawatan prediktif, perawatan condition based, dan perawatan RCM. Perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah perawatan gagal atau rusak dengan dasar melakukan pemeriksaan yang sistematis, deteksi dan pencegahan kegagalan sebelum terjadi kegagalan peralatan. Upaya perawatan preventif ditujukan untuk mempertahankan masa manfaat peralatan dan menghindari kegagalan peralatan sebelum waktunya, meminimalkan dampak dan pada persyaratan operasional. Selain aspek rutin pembersihan, penyetalan, pelumasan, dan pengujian, perawatan preventif melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi masalah yang akan datang dan jadwal perbaikan sebelum terjadi kegagalan peralatan dan atau degradasi lebih lanjut. Perawatan preventif dilakukan hanya pada item-item tertentu, di mana kegagalan akan memiliki konsekuensi mahal atau tidak dapat diterima. Karakteristik pelaksanaan perawatan preventif dilakukan secara rutin. Kegiatan yang dilakukan berulang kali. Pertama, rutin karena menggunakan daftar atau prosedur yang sama dalam setiap pengulangan. 2, berulang kali karena pelaksanaan diulangi pada selang waktu tertentu teratur. Pelaksanaan perawatan preventif dilakukan pada interval waktu yang tidak dapat diubah setiap 2 minggu, 6 minggu, dan lain-lain. Interval waktu variabel setiap 250 jam, bulan, tahun, dan lain-lain. Keseluruhan perawatan preventif harus memiliki orientasi mendeteksi untuk mencari permasalahan sebelum terjadi kegagalan atau terhentinya operasi, memanfaatkan waktu yang diperoleh untuk merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan perbaikan. Perawatan korektif. Perawatan korektif dapat didefinisikan sebagai perawatan yang dilakukan bila item telah gagal atau usang untuk berfungsi normal. Perawatan korektif dilakukan pada semua item di mana konsekuensi dari kegagalan atau rusak tidak signifikan dan biaya perawatan ini tidak lebih besar dari perawatan preventif. Kegiatan perawatan korektif meliputi perbaikan, restorasi, atau penggantian peralatan. Kegiatan ini bisa terjadi dari hasil pemeriksaan rutin yang mengidentifikasi kegagalan pada waktunya. Untuk perawatan korektif harus direncanakan dan dijadwalkan, maka dilakukan selama tidak terjadi perawatan rutin. Persiapan penerapan perawatan preventif. Setiap peralatan secara spesifik diidentifikasikan dengan nomor seri. Setiap sarana harus mempunyai buku riwayat sarana yang merekam secara teliti tentang riwayat sarana tersebut. Informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara mengatasi. Pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang prosedur perawatan, petunjuk perawatan, suku cadang yang habis dipakai, dan penggantian suku cadang, kompetensi pegawai, peralatan pengecekan dan peralatan kerja, instruksi kerja yang jelas dengan checklist, diperlukan kerjasama dalam tim perawatan, didukung manajemen. Identifikasi dan sarana pada komponen sarana. Dalam perawatan sarana di penyelenggara perkeretapian telah dibuat standar penomoran. Sesuai KAM 45 tahun 2010 tentang standar spesifikasi teknis penomoran sarana sehingga memudahkan mengidentifikasi sarana untuk mengetahui kondisi, kinerja, dan data lainnya setiap sarana perkeretapian. Sedangkan komponen dari sarana telah dibuatkan nomor katalog suku cadang, riwayat sarana, riwayat sarana lokomotif, kereta dengan penggerak peralatan khusus dengan penggerak telah dicatat dengan baik dalam buku riwayat sarana dan sekarang diinput ke SAP yaitu sistem aplikasi program. Dengan sistem informasi tersebut,
yang sedang dikembangkan oleh PT KAI, maka pencatatan riwayat sarana akan lebih baik dan penggunaannya akan lebih efektif. Informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab dan cara mengatasi. Learning by process atau belajar dari pengalaman harus membudaya di penyelenggara perkeretapian sehingga kegagalan yang sama tidak terulang kembali. Sistem informasi tentang setiap kegagalan dalam perawatan. Penyebab dan cara mengatasi harus dibuat sehingga kegagalan yang sama tidak terulang kembali dan kinerja perawatan makin meningkat. Pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang perawatan. Untuk jenis sarana dengan penggerak sendiri, setiap pengadaan sarana baru selalu dipersyaratkan bahwa pabrik sarana menempatkan ahlinya memantau dan memberikan rekomendasi bagaimana pengoperasian dan perawatan sarana agar kinerja sarana sesuai yang diharapkan. Petunjuk perawatan. Setiap pengadaan sarana baru selalu dilengkapi dengan buku petunjuk tentang cara mengoperasikan, yaitu operation manual dan petunjuk tentang cara perawatan maintenance instruction. Petunjuk perawatan sebagai preferensi membuat instruksi kerja dengan referensi maintenance instruction atau berdasarkan pengalaman. Dalam penerapan manajemen perawatan dengan SMM ISO 9001-2015, menerbitkan tata cara perawatan dalam sarana meliputi 4 level, yaitu panduan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan rekaman mutu. Suku cadang yang habis dipakai dan penggantian suku cadang. Penggantian suku cadang dalam setiap perawatan berkala mulai dari PH, P3, P6, dan P12 telah disediakan suku cadang yang harus diganti dengan memperhatikan apakah suku cadang tersebut sudah waktunya diganti atau belum. Kompetensi pegawai. Persyaratan kompetensi pegawai perawatan sarana telah diatur dalam peraturan menteri dan jumlah pegawai disesuaikan dengan beban kerja. Untuk menyiapkan tenaga perawatan sarana perkeretapian dilakukan dengan melaksanakan diklat perawatan sarana. Peralatan pengecekan dan peralatan kerja. Peralatan untuk pengecekan secara destruktif dan peralatan kerja untuk perawatan telah tersedia sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh pabrik. Instruksi yang jelas dan checklist. Untuk perawatan lokomotif dan kereta, hampir semua lokomotif dan kereta telah melaksanakan SMM sesuai ISO 9001-2015. Setiap kegiatan perawatan berkala telah dibuat instruksi kerja yang jelas dengan penanggung-jawaban yang jelas dan diikuti dengan rekaman kerja dalam bentuk check sheet. Dan check sheet-nya sebagai berikut. Kerjasama dalam tim perawatan. Berhasilan dalam mencapai tujuan perawatan yang meliputi ketersediaan dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan operasi diperlukan sistem manajemen perawatan. Kegagalan dalam subsistem atau sub-subsistem akan mempengaruhi kegagalan pencapaian tujuan. Untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan, ada komitmen semua bagian terkait untuk berusaha tidak membuat kesalahan kecil apapun. Zero fault, dan dengan komitmen tersebut akan timbul kebersamaan untuk bekerja sebaik mungkin dalam pencapaian tujuan. Didukung manajemen. Dukungan manajemen dalam preventif khususnya dalam penerapan SMM ISO 9001 tahun 2015 masih kurang karena kecenderungan pimpinan yang hanya menilai hasil kerja apakah sesuai target yang ditetapkan tetapi jarang menanyakan atau memeriksa apakah sistem perawatan sudah berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Dukungan manajemen dengan memantau pelaksanaan sistem perawatan sarana akan memudahkan dalam penilaian keberhasilan kinerja perawatan sarana dan melakukan evaluasi untuk peningkatannya. Pelaksanaan dan perawatan. Dalam pelaksanaan perawatan preventif harus melakukan sebagai berikut. Analisis secara ekonomi, pemeriksaan secara destruktif, persyaratan perawatan, pemantauan, prediksi kondisi, jadwal perawatan preventif, pelumasan, kalibrasi, perencanaan, dan estimasi. Penjagaan dokumen perawatan, penggunaan komputer. Analisis secara finansial. Dalam menentukan keputusan untuk memilih apakah dilakukan perawatan preventif dan korektif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti payback period, percent rate of return, average return of investment, internal rate of return,
net present value benefit cost ratio. Persentase tingkat perawatan preventif pelaksanaan perawatan yang dilakukan PT KAI, instruksi kerja mengacu pada MI yang dikeluarkan oleh pabrik membuat sarana dan tidak pernah mengevaluasi persentase perawatan preventif yang dilakukan. Kecenderungan yang dilakukan PT KAI dengan mengevaluasi instruksi kerja yang diterbitkan. Perawatan preventif dilakukan terhadap komponen yang bisa menyebabkan gangguan sarana, bisa menyebabkan sarana tersebut mogok, kerusakan fatal komponen pada sarana lainnya, atau mempengaruhi keselamatan dan hilangnya peluang pendapatan. Pemeriksaan secara destruktif. Beberapa metode destruktif testing (NDT) sebagai berikut. Pemeriksaan dengan panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, sentuhan. Pemeriksaan temperatur yaitu dengan termometer infrared aliran panas, termopil, termister. Getaran karena aus, komponen rusak atau cacat, pengendapan, korosi dan erosi, aliran fluida, kelistrikan, tegangan secara kimia dan fisik. Indikator keberhasilan perawatan KPI. Faktor kapasitas berhubungan pelaksana aktual atau operasi peralatan untuk operasi kapasitas penuh dari depo dan balai jasa atau peralatan. Ini adalah ukuran dari operasi yang sebenarnya dibandingkan dengan pemanfaatan operasi secara penuh. Perintah kerja yang dihasilkan. Pemantauan perintah kerja yang dihasilkan dan diselesaikan dari waktu ke waktu memungkinkan manajer untuk lebih memahami kerja dan jadwal kerja staf yang lebih baik. Backlog perawatan, indikator masalah beban kerja dan efektivitas pencegahan program perawatan prediktif. Catatan keselamatan, umumnya dipantau baik oleh jumlah kejadian kerugian waktu atau jumlah insiden dilaporkan, berguna dalam mendapatkan gambaran keamanan secara keseluruhan. Penggunaan energi, sebuah indikator kunci kinerja peralatan, tingkat efisiensi yang dicapai dan mungkin degradasi. Inventory control. Sebuah akuntansi akurat suku cadang bisa menjadi elemen penting dalam mengendalikan biaya. Rekonsiliasi bulanan persediaan, ada buku dan dirak dapat memberikan ukuran yang baik pada dari praktek pengendalian biaya dan ketersediaan suku cadang. Lembur kerja. Jam mingguan atau bulanan lembur kerja memiliki beban kerja, penjadwalan, dan implikasi ekonomi dan keselamatan. Dampak lingkungan. Pemantauan tingkat debit udara dan air dan kepatuhan menjaga dampak lingkungan. Tingkat absen. Tingkat absensi yang tinggi atau bervariasi dapat menjadi sinyal moral pekerja yang rendah dan harus dilacak. Selain itu, tingkat absensi yang tinggi dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pergantian pegawai. Tingkat turnover tinggi juga merupakan tanda moral kerja rendah. Biaya yang signifikan adalah terjadi di dalam perekrutan dan pelatihan staf baru. Biaya-biaya lain termasuk yang terkait dengan pelaksanaan atau kesalahan dibuat oleh pegawai yang baru direkrut yang biasanya tidak sebaik oleh pegawai yang berpengalaman. Sekian penjelasan dari saya, Pak. Izin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.